Ada seorang di pesantren, dia sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun pesantren tahfiz, dipaksa oleh bapak ibunya, dikondisikan programnya, nggak hafal-hafal. Kenapa? Karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kalau tidak ada kemauan, tidak akan bisa dicapai. Mau konsisten misalnya membaca Quran setiap hari 1 juz, 1 day 1 juz. Ini kalau nggak punya kemauan nggak akan bisa. Sekalipun Quran sudah dalam HP-nya, sekalipun dia sudah setiap hari pegang Quran, sekalipun dia kosong, punya waktu banyak, kalau nggak punya kemauan tidak akan bisa melaksanakan itu. Faman syaa dzakara. Misalnya juga mau zikir pagi, mau zikir sore, simple, sederhana. Nabi dulu nggak pernah lepas zikir pagi, zikir sore, nggak pernah lepas. Bahkan Nabi hidupnya dia tidak pernah pulang ke rumahnya, karena rumahnya itu di sampingnya. Jadi pintu rumah Nabi langsung masuk ke pintu Raudhah. Nabi tidak pernah masuk ke rumahnya setelah sholat subuh kecuali selesai sholat duha. Maksudnya sholat syuruk di awal waktu duha. Nabi baru pulang ke rumahnya. Masih sempat melaksanakan zikir pagi, zikir sore. Seperti itu Nabi setiap hari. Orang kalau tidak punya kemauan gak akan bisa melaksanakan zikir ini. Faman syaa dzakara. Sama untuk mencari ilmu juga. Kalau gak punya kemauan, gak punya masyiah, maka dia tidak akan bisa mengikuti kajian ilmu. Saya bertemu dengan salah seorang profesional. Dia bekerja di perusahaan di Jakarta. Dia berkata, Pak Ustadz, aku ingin menghafal Quran. Bapak bisa? Sibuk? Iya, saya sibuk Pak Ustadz. Saya sebagai GM, General Manager di sini. Nah, di PT Chevron. Ya, kalau saya ingat PT Chevron. Bapak mau? Iya. Ya sudah, sepakat, komitmen. Berapa banyak setiap hari nyetor? Saya nyetor setiap hari Pak Ustadz minimal 3 baris, maksimal ya lebih daripada itu. Maka dia benar, ternyata dia nyetornya setiap hari 5 baris. Sekarang sudah hafal 20 juz. Perhatikan, seorang manajer, general manager. Ada seorang di pesantren, dia sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun pesantren tahfiz, dipaksa oleh bapak ibunya, dikondisikan programnya, nggak hafal-hafal. Kenapa? Karena tidak punya kemauan. Yang paling menentukan dalam hidup adalah kemauan. Faman syaa dzakara. Perhatikan firman Allah, syaratnya punya kemauan. Faman syaa dzakara. Untuk bangun sholat malam yang paling menentukan adalah kemauan. Seorang mau berangkat take off jam 4 pagi untuk pergi umroh. Tahu nggak jemaah itu ada di airport sejak jam berapa? Sejak jam 11 malam. Nggak tidur. Iya, kuat. Kenapa? Punya kemauan. Takut terlambat pesawat. Tapi coba, benarkah seseorang bangun salat tahajud? Faman syaa dzakara. Kalau tidak punya kemauan, tidak akan bisa. Sekalipun salat tahajud itu sudah di depan matanya, Quran di depan matanya, gak punya kemauan, gak akan bisa. Faman syaa dzakara. Ini kata kunci, teman-teman, bahwa yang paling menentukan seorang itu berubah bukan lembaga, bukan guru. Guru hanya bisa membantu. Yang paling menentukan dia berubah itu dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah satu kaum sampai orang itu sendiri yang mengubah. Jadi tidak ada pesantren hebat, tidak ada lembaga hebat. Yang hebat itu dirinya sendiri. Dia mau berubah atau tidak. Caranya apa? Faman syaa. Harus ada kemauan, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat,
ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariat. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga, dan mereka para penghafal Quran akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka duafa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir Aso di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.